Kita makan biasanya kalau saya kan makan di ruang tamu tuh sambil nonton TV ya kan. Nah tiba-tiba bapak saya itu batuk, pertama batuk kayak batuk kayak lama-lama keras teh, nggak lama itu muncrat keluar darah teh. Pas muncrat keluar darah, ibu saya kan teriak. Akhirnya saya maju nyamperin ruang makan. Nggak lama bokap saya itu spontan dia ngambil nyolok mulut ya teh. Oh, kayak ada yang ganjel. Kayak ada yang ganjel. Pas diambil itu teh, kayak rambut ukel deh. Oke, rambut yang diukel. Iya, rambut gitu. Yang diukel-ukel kayak gitu, itu lumayan panjang. Pas hari pertama dia sakit kayak gitu teh, emang dia mimpi dia kayak dililit ular teh. Mimpi kayak dililit ular. Saudara bokap saya teh, yang dari bapak, itu yang dari Jawa, itu dia nelpon pas mau 7 hari. Dia nelpon ke adanya bapak yang ada di Tambun juga teh. Konfirmasi ngomong barusan si Ion dari sini ya kan. Pulang ke Jawa. Saya di situ kayak percaya nggak percaya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah ya Allah, ketemu lagi deh dengan saya di Ria Puspita Official. Nah buat sahabat mistis semuanya, semoga yang nonton pada sehat semuanya, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi jauh rezekinya dideketin sama Allah. Nah buat kalian yang masih komentar ngubunginnya kemana sih ke Teria, terus mau sowan ke Teria, mau ke prakteknya Teria, bagaimana caranya? Aku ingatkan sekali lagi, kalian sahabat mistis bisa ngehubungin 2 adminku, ada admin Sasi, nah ada admin Ririn. Nah banyak juga yang di komentar bilang saya udah ngubungin tapi belum dibalas-balas, atau saya mau ke tempat praktek Teria tapi belum ada jadwalnya. Satu, kalau belum dibalas chat lagi, karena yang ngechat bukan kalian aja, bukan 1 orang atau 10 orang. Yang chat di setiap admin lebih dari 1000 orang. Jadi mereka juga yang update-nya pelan-pelan, karena ada pasien juga yang sedang saya bantu, lagi ada pengobatan juga atau ada shoot. Jadi mereka belum sempat nanya ke saya, jadi di chat ulang lagi aja. Karena kalau nunggu admin balas satu-satu, takutnya kalian ketumpuk chatnya. Nah kalau kalian yang mau datang ke tempat praktekku, memang gimana yang ngejelasin ya, aku nggak yang tiap hari buka praktek, nggak yang setiap minggu buka praktek, jadi ada jadwalnya masing-masing. Karena riaknya sendiri yang minta tolongnya banyak, kerjaannya banyak, sedangkan waktunya nggak bisa gitu sahabat mistis, saya seminggu yang harus ini, jadi dibagi-bagi dulu lah, mohon pengertiannya banget ya. Nah untuk kali ini kita biasa podcast bareng sama narasumber yang punya kisah hidup dengan berbau-bau misteri, horor, mistis. Nah kalian juga bisa menghubungi kalau mau jadi narasumber aku, atau cerita kalian mau aku bawain, hubungi ke sini, ada admin Uci. Nah Uci ini beda ya, jadi kalau kalian mau ngubunginnya Uci untuk konsultasi, sama Uci nggak akan direspon. Tapi kalau mau jadi narasumber langsung direspon sama Uci. Oke, siapa sih narasumber kali ini? Ada cerita apa? Kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Boleh kenalin ke sahabat mistis, namanya siapa, dari mana tinggalnya? Ya, perkenalkan nama saya Bintang Saputra, saya dari Bekasi, Tambun Selatan. Oke, berarti kita manggil Bintang ya. Iya. Manggil apa nih? Bang, Mas, A, enaknya? Terserah teteh aja. Oke deh. Bintang. Siap teh. Kan tahu ya kalau udah duduk kursi berdua sama Iya. saya mah pasti ceritanya bukan romantis. Iya. Ceritanya horor. Siap. Cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang nggak bisa diungkap pakai ilmu matematika, ilmu Siap, kimia, ilmu fisika. Tapi kita bisa bahas dengan naluri logika, naluri feeling, naluri insting kita, atau dengan penglihatan saya yang di luar dari orang lain biasanya.
Abintang ada kisah apa sih di kehidupan Abintang? Tapi sebelum ceritain, percaya nggak sama yang namanya goib? Saya percaya deh. Percaya sama yang namanya goib. Berarti sudah pernah ada pengalaman. Iya. Apa tuh pengalamannya? Nah, kejadian yang saya mau cerita ini tentang almarhum bapak saya sih, Teh. Oh, oke. Iya. Kalau menurut saya kejadiannya itu nggak wajar. Dari awal dia sakit sampai dia meninggal tuh nggak wajar banget. Meninggalnya kapan Abintang? Meninggalnya itu 1 April 2019. Oh, saya kira baru kemarin. Enggak. Masih April ini. Oke, berarti 1 April 2019. Iya, Sekitar betul. ya 5 tahun yang lalu. Iya. Oke, gimana awal ceritanya, sakitnya gimana? Jadi awalnya pertamanya itu kan orang tua saya ini alhamdulillah ada segumpal tanah, maksudnya ada etakan tanah teh. Nah itu disewa ya kan. Cuman saudara pas orang tua saya dapat kontrak dari tower itu kan ngebangun menara tower teh. Nah dari awal itu banyak dari saudara-saudara saya, tetangga saya itu yang kayak yang tadinya akrab baik ke keluarga saya tiba-tiba tuh kayak tiba-tiba ngejauh. Ada yang ya maksudnya mereka udah dapat bagian warisan masing-masing tapi mereka kayak iri ke orang tua saya ya kan. Jadi kamu punya, keluarga kamu nih ya, bapak Iya. kamu punya sebidang tanah dengan dibangun kontrakan, terus akhirnya ada yang menyewa, ya nyewa lah, Iya, nyewa kontrakan. Nah towernya itu posisinya di deket si kontrakan bapakmu Iya, itu, di kontrakan. tapi itu tower orang. Itu dari Telkomsel teh. Oke. Iya, jadi tanah almarhum bapak saya ini disewa untuk membangun Telkomsel. Oke. Oh jadi mereka nyewa ya, nyewa. Iya. Tapi keluarga yang lain tahu kalau itu penyewa, hanya menyewa. Iya, mereka tahu, cuman mereka irinya karena ibu saya, bapak saya itu dapat lumayan besar saat Oh itu. iyalah, Iya. benar. Ya kan? Terus Sedangkan ya itu tanah kan nggak dipergunakan cuman menara doang teh. Jadi tiap 10 tahun tuh ada kontrak baru ya kan. Nah dari awal itu memang keluarga saya tuh udah bener-bener dijahatin banget lah teh. Pokoknya yang tadinya kita maksudnya keluarga itu kayak saling sapa, akhirnya ini pada ngejauh sama sekali. Dan kedua dari situ juga orang tua saya banyak yang pada datang ke rumah saya tuh pada minjem uang ya kan. Karena orang tua saya memang bapak saya ini emang dulunya bekas mantan preman dah teh. Ya kan? Tapi ibu saya sama bapak saya juga ada hati gitu kalau ada yang minjem keluarga entah orang lain itu pasti dibantu. Ya kan? Cuman setiap dibantu ini selalu kayak gimana ya, kayak mulangin itu kita nagih kan wajar ya teh, tapi ada yang kayak marah-marah ya kan, nggak terima, sampai banyak saudara juga yang ngecam kayak kita, lu perhitungan banget sih sama keluarga ya kan. Nah sempet satu ketika sebelum orang tua saya sakit itu teh, emang bapak saya itu sempat ada masalah lagi itu sewa kayak jadi gade motor nih teh ke bapak saya, itu gade motor R15 kalau nggak salah sebesar 10 juta ya kan. Tapi di situ ternyata si motor ini tuh masih kredit teh. Oke. Nah orang ini kabur nggak tahu kemana lah ya kan. Nah akhirnya bapak saya nyamperin ke istrinya teh, pokoknya ya namanya bapak saya bahasanya kasar mungkin ya, maki-maki segala macam ya kan. Nah nggak lama kejadian itu kita lagi kumpul teh. Kita lagi kumpul tuh Di rumah. lagi di rumah, saya lagi di ruang tamu ya kan, orang tua saya, ibu saya sama bapak saya itu lagi makan ya kan. Kita makan biasanya kalau saya kan makan di ruang tamu tuh sambil nonton TV ya kan. Nah tiba-tiba bapak saya itu batuk, pertama batuk kayak batuk kayak lama-lama keras teh, nggak lama itu muncrat keluar darah teh. Pas muncrat keluar darah ibu saya kan teriak, akhirnya saya maju nyamperin ke ruang makan. Nggak lama bokap saya itu spontan dia ngambil nyolok mulut ya teh. Oh, kayak ada yang ganjel. Kayak ada yang ganjel. Pas diambil itu teh kayak rambut ukel teh. Oke, rambut yang dipel. Iya, rambut yang diukel-ukel kayak gitu, itu lumayan panjang. Semana ada segini. Ada segini teh. Ada segini. Oke. Dari situ juga saya udah firasatnya udah nggak enak banget teh, karena emang sebelum ada kejadian ini bokap saya kan sempet ngomong tuh dia nggak bisa tidur 3 hari itu, jadi tidur itu kayak mau tidur cuman kayak
ketakutan teh, karena dia hari pertama dia sakit kayak gitu teh, emang dia mimpi dia kayak dililit ular teh. Mimpi kayak dililit ular. Nah pas kejadian bokap saya habis makan terus muntah, kita panik di situ, udah bener panik kan. Akhirnya kita bawa ke klinik pertama. Bawa tetap ke medis ya. Ke medis. Akhirnya dari medis lari ke rumah sakit, ada yang di daerah Tambun teh. Nah di situ sempat dirawat tuh teh. Dirawat itu pertama di ronsen itu kena paru-paru sama jantung. Tadinya kita mikirnya cuman seperti itu, cuman saya berpikirannya tuh beda teh, berpikirannya masa dia sakit paru-paru sama jantung kok bisa keluar seperti itu, iya. Nah karena bapak saya juga kan dulu sempat koleksi kayak apa sih namanya, keris, terus kayak batu cincin kayak gitu kan. Saya juga kenal sama guru spiritualnya lah saat itu. Saya sempat nanya tuh, sempat saya datengin kan saya manggil abah, saya mau nanya kan bapak, oh begini ya kan, sakitnya pertama awalnya begini, saya jelasin tuh teh, ya kan. Tapi si abah nggak mau ngomong tuh awalnya. Jadi saya dikasih air, nanti air ini kamu lap ke tangan, ke badan, terus ke kaki ya kan. Nah udah tuh, akhirnya udah saya jalanin kan awalnya, cuman lama-lama kok nggak ada ini, ada yang tadinya awalnya dia bisa berdiri, bisa duduk deh. Pas di rumah sakit itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ya rebahan, pokoknya udah dipasang alat-alat. Nah di situ juga orang tua saya udah ngomong kan dari awal, dia kayak lihat almarhum kakek nenek saya, orang tuanya dia di samping dia tuh udah ada. Dia ngomong udah ada kakek nenek saya kan. Di situ saya udah pasrah, kayak maksudnya ya udahlah jangan ngomong apa-apalah, udah jangan ngomong macam-macam, saya bilang saat itu. Udah fokus kesembuhan ayah aja, saya bilang kan saat itu. Nah di situ juga saya sebagai anak kayak gimana ya teh ya, kayak ngeliat orang tua tuh sedih bener-bener, karena emang pas dia sakit kan kita nutup, jadi keluarga doang teh yang tahu teh, karena kita sama saudara-saudara juga udah dimusuhin. Kurang deket lah. Iya, nah dari situ akhirnya saya ngeliat bapak saya kayak gitu, saya mikirnya udah saya ngabarin teman-temannya supaya support dia lah. Nggak lama bokap saya tuh, ayah saya tuh minta difotoin kan, karena dia emang aktif banget di media sosial teh, di Facebook saat itu. Akhirnya saya fotoin tuh. Pertamanya kan saya nolaknya, ya takutnya dari rumah sakit nih, kalau ketahuan malah jadi masalah. Enggak, karena saya ngeliatnya nggak tega, ya udah saya foto. Ada fotonya? Ada fotonya teh. Saya foto, nggak lama dia minjem HP saya kan, saya bilang jangan udah ya, udah fokus aja ya kan. Temen masih ngotot sampai nangis-nangis kan, saya ya udah saya nggak tega, saya kasih. Pas di situ ternyata dia posting di Facebooknya dia teh kalau kondisi dia lagi sakit ya kan. Akhirnya banyak lah temen-temennya dia tuh di situ yang mulai berdatangan. Nah karena kondisi saya juga saat itu sedang kerja juga, jadi saya nggak bisa nemenin orang tua saya sepenuhnya kan. Nah sempet tuh teh, itu pas saya pulang kerja, itu saya ke rumah, ya kan. Saya ke rumah, pas banget saya mau mandi awalnya. Saya mau mandi, itu bener-bener jelas banget di kamar orang tua saya itu deh. Itu kayak bener-bener kayak kilat, tau nggak teh, kayak warna putih, kayak petir kayak gitu teh. Itu kayak jelas. Ada cahaya, tapi cahaya kilat masuk ke kamar. Cahaya kilat kayak gitu teh. Saya di situ kaget, adik saya juga kan yang kecil, ada yang masih kecil teh. Di situ juga kaget kan, karena dia ngeliat kayak ada sosok orang, cuman dia tuh bertanduk teh. Saya nggak tahu lah. Di kamar bapak? Iya, di kamar bapak. Nah dari situ saya nggak percaya, karena pertamanya kan ngeliat adik saya yang kecil kan, nggak. Saya mikirnya kalau anak kecil tuh ada yang bisa dipegang, ada yang enggak kan omongannya. Emang saya hirauin tuh saat itu teh. Tapi emang jelas saya ngeliat bener-bener pas keluar dari kamar mandi tuh kilatan cahaya tuh bener. Dari mana itu kilatan yang kamu lihat? Dari atas? Dari atas. Dari kamar? Itu jelas banget dalam kayak kamar? Iya, dalam kamar. Jadi kayak gimana ya, kayak begitu aja teh. Nah tapi saya nggak mau ngebahas kayak masalah gituan kan ke orang tua saya. Udah dari situ saya ditelepon sama abah, gurunya ayah saya. Saat itu gurunya ayah saya itu bilang, Put ya kan,
kan dia manggil saya Putra kalau di rumah kan. Kamu cek nanti telapak kakinya kalau misalkan sudah kuning, terus sudah misalkan apa namanya dingin, udah pasrahin aja ya kan. Saya di situ bener-bener kayak gimana ya, seorang anak dengar ucapan seperti itu kan, percaya nggak percaya, cuman kayak sedih banget gitu teh. Saya bener-bener sedih banget saat itu. Saya, Pak sebenarnya apa ya kan, maksudnya Bapak kan mungkin ngerti kayak ginian ya kan. Saya juga percaya Bapak pasti bisa ya kan, Pak nggak bisa disembuhin Pak ya kan. Cuman si Bapak ini nggak mau ngomong, dia cuman bilang karena belum dapat petunjuk, alasannya dia tuh belum dapat petunjuk ya kan. Cuman nyaranin kalau misalkan sudah kakinya sudah kuning terus apa dingin, udah pasrahin aja. Nah dari situ udah sempet tuh yang tadinya di rumah sakit itu teh, itu 10 hari sampai 10 hari itu belum ada kayak penanganan khusus gitu teh, kayak dia udah tahu mau dibor ayo ya kan karena katanya paru-paru nih. Ya kan, orang tua saya juga udah pasrah, udah ayo deh dibor aja maksudnya biar cepet sembuh. Nah dari situ berubah lagi, dari rumah sakit itu tuh berubah lagi teh. Ini alasannya nggak ada ruang NICU ya kan di sini ya kan, ini harus di ruang NICU, akhirnya harus dipindah ya. Nah saat itu dari pihak rumah sakit juga tolong dicari juga rumah sakit, kita juga bantu cari ya kan. Kita akhirnya dari situ nyari lah teh. Nah dari situ nyari dapat rumah sakit di Kramat Jati teh. Nah saat di rumah sakit Kramat Jati kan langsung dari ambulan tuh dipindahin. Saya saat itu nggak ikut kan, saat itu nggak lama setelah saya di rumah, malamnya saya baru jalan ke Kramat Jati. Pas nyampe situ saya kaget, tiba-tiba ibu saya kan udah nangis tuh. Put ya kan, ayah lu ya kan habis dicuci darah ya kan, katanya gagal ginjal. Saya di situ bingung, kok jadi kegagal ginjal, kata saya, yang tadinya cuma paru-paru sampai ke jantung kok gagal ginjal. Nah dari situ saya benar-benar udah stres banget teh, benar-benar stres banget karena saya juga kerja saat itu benar-benar gajinya benar-benar sangat minim kan. Dan kedua bokap juga saat itu nggak di-upload pakai BPJS, saya benar-benar kondisinya benar-benar bingung banget saat itu teh. Nah, udah sampai situ akhirnya kan kita nginep itu 2 hari lagi tuh teh, karena 2 hari lagi tuh mau dicuci darah kedua kan saat itu. Nah di ruangan NICU itu emang khusus pas saya masuk itu benar-benar orang yang udah setengah sadar gitu teh, bukan orang-orang yang masih pada sehat, aktif. Iya. Ini lo ruangannya tuh. Nah nggak lama si dokter ini ngomong kan, Pak saya dikasih suruh tanda tangan kan, surat persetujuan kalau misalkan ada apa-apa nih, kalau misalkan malam atau apa, jadi ambil tindakan. Iya, saya pertama ngeliat kan ini setiap jam besuk pasti ada aja teh yang keluar posisi meninggal. Saya kan juga agak takut juga teh saat itu teh. Nah dari situ ya udah, saya pertama bingung juga mau tanda tanganin ini kan, ibu saya juga ya kan, lu pikir-pikir dulu ya kan gimana caranya supaya apa kalau misalkan ada tindakan lu omongin, kan kita ada keluarganya di atas nih di lantai 4, nanti tolong dikasih tahu. Iya saya bilang, Pak ini saya tanda tanganin, tapi kalau misalkan malam ini atau besok malam ada tindakan yang benar-benar urgent, ini keluarga kita ada di atas ya Pak, tolong dikonfirmasi dulu sebelum Bapak lakukan tindakan, jadi keluarga kita tuh tahu mana yang baik mana yang enggak. Maksudnya oh ini orang tua kita udah nggak sanggup nih, kan bisa nahan teh ya kan. Oh ya udah. Nah di situ bapak saya ngeliat juga udah ya habis cuci darah gimana sih, nggak dikasih makan nggak dikasih minum, jadi cuma diolesin kayak apa ya namanya ya, kayak penyedap rasa gitu tuh yang teh madu kayak gitu. Nah di situ bapak saya juga udah nangis, udah pasrah, dia udah ngomong kayak kalau misalkan mau meninggal juga meninggal di rumah ya kan. Karena itu dia pas dipindah juga teh di rumah sakit itu nggak bisa tidur malam juga, gelisah karena dia mikirnya kalau misalkan dia merem dia takutnya tuh udah nggak ada, karena setiap dia merem nih pasti dia selalu diimpin tuh ular. Selalu diimpin ular terus teh. Dari situ udah akhirnya nggak lama setelah itu ada temennya dia teh, temennya dia tuh datang, iya temennya bapak itu datang mau jenguk kan. Kata saya udah nggak bisa, tapi kalau misalkan besok pasti bisa, saya bilang ya kan. Ya udah akhirnya dari situ saya pulang.
pas dari situ saya pulang, besokannya saya berangkat kerja teh. Ya kan? Setelah pulang kerja itu sama posisinya pas saya mau ke kamar mandi. Cuman yang anehnya itu teh, itu sore kejadiannya jam 5. Pas saya mau ke kamar mandi, saya sekilas itu kayak ngeliat bapak saya teh. Di kamar? Bukan di kamar, jadi dari dapur dia mau ke arah ruang tamu. Sekilas itu, saya kan kaget, maksudnya baru sore itu saya bener-bener jelas banget saya, cuman kayak sekilasan gitu doang teh. Akhirnya saya samperin, tapi nggak ada orang teh. Nggak lama dari situ saya kelar mandi, baru mau makan, saya ditelepon sama ibu saya, bapak udah nggak ada. Saya di situ bener-bener udah hancur banget, bener-bener hancur banget. Akhirnya dari situ saya langsung ke rumah sakit. Posisi bapak saya meninggal itu teh, jadi kondisinya itu tangan sama kakinya itu diikat teh, di apa kayak iya besi itu, selang pernapasan kan segini teh, itu nyampe masuk ke dalam rongga. Ke dalam kerongkongan itu darahnya itu udah iya darahnya itu udah apa ya, udah kaku gitu teh. Saya ngeliatnya tuh darahnya dia udah bleber ya? Iya udah bleber. Nah saya udah mikirnya tuh kayaknya dipaksa. Saya nyampe nanya ke ibu saya, Bu emang pas malam nggak diiniin Bu ya? Ini nggak ada yang ngomong, nggak ada yang konfirmasi ya kan. Sedangkan kita ada di sini. Nah, ibu tahunya itu pas tadi besuk siang. Tentunya ayah udah digituin, cuman posisi ayah tuh masih napas, ya kan? Masih napas itu ayah kondisi nangis gitu. Saya sebagai anaknya di situ bener-bener wah, bener-bener sakit hati banget deh. Di situ saya marah-marah di situ. Saya sama dokter saya udah bahasa binatang itu semua saya keluarin teh saat itu teh. Di situ akhirnya saya ditahan, saya diikat teh di borgol, saya dibawa ke pos. Saya karena nggak terima kan orang tua saya meninggal kondisi kayak gini. Akhirnya ya udah dari situ kita bawa ke rumah teh, karena posisinya malam saat itu, jadi nggak dimakamin langsung teh. Jadi besoknya dimakamin langsung. Alhamdulillah pas dimakamin itu teh bener-bener banyak banget orang yang bantu, kayak bener-bener kita biaya tuh nggak ngeluarin sama sekali teh, dari kayak makamin ya kan, sampai tahlilan 7 hari itu nggak ada, nggak ngeluarin sama sekali, ada aja bantuannya. Iya, tapi pas hari ketiga orang tua saya meninggal itu teh, jadi ada beberapa orang datang ke rumah saya, temen-temennya dia dari Facebook teh yang teman-teman bapak. Iya, teman-teman bapak dari Facebook itu datang. Dia ngomong, jadi di bapak tuh sebelum meninggal kan bikin status dulu kondisi dia sakit teh. Nah temennya ini teh yang nggak bisa datang, itu dia konfirmasi, itu di like. Jadi komenan dia kayak, kan dipanggilnya kan bapak saya kan baba ya kan, Ba ya kan semangat ya. Jadi dia bikin tulisan kayak gitu, komenan, itu di like teh. Sedangkan Facebooknya kita nggak tahu sama sekali kan awalnya. Kayak Facebook apa namanya buat login ke Facebook itu kita nggak tahu, kata sandinya, emailnya itu nggak tahu sama sekali. Ya, cuman di situ kita mikirnya mungkin apa Facebooknya Baba nih ada yang make ya kan, atau dia pernah minjem handphone orang sampai. Oh jadi temannya bapak kamu almarhum komen. Iya, nah, dia komentarnya di like sama bapak kamu. Di like-nya itu baru pas sudah meninggal. Ya kan? Emang mereka 3 orang itu mengaku dia belum sempat jenguk ya kan, makanya dia datang. Kita juga ya di situ campur aduk ya, antara sedih, antara mikir kayak masa iya sih orang yang udah nggak ada ya kan, mungkin ada yang ngerjain atau gimana kan. Saya mikirnya ke situ teh. Nah dari situ sama saudara bokap saya teh yang dari bapak itu, yang dari Jawa itu, dia nelpon pas mau 7 hari. Dia nelpon ke apa adanya bapak yang ada di Tambun juga teh. Dia nelpon konfirmasi, ngomong barusan si Ion dari sini ya kan. Pulang ke Jawa. Saya di situ kayak percaya nggak percaya teh. Tapi pas meninggalnya bapak emang keluarga di Jawa nggak dikabarin? Nggak dikabarin teh. Kenapa nggak dikabarin? Karena di situ udah kan kita nggak semua. tahu, maksudnya kalau di situ tuh kayak yang di Jawa ini kita udah lama banget nggak kontak. Itu udah bertahun, udah mungkin 10 tahunan lah nggak kontak. Nah sedangkan saudara saya ya itu yang saya bilang teh, jadi semenjak kita dapat uang itu iya, jadi pada nggak peduli gitu. Sampai pas bokap saya, maksudnya bapak saya meninggal itu teh,
bener-bener keluarga tuh ngejauh semua, keluarga dari orang tua saya yang laki ya, dari bapak saya itu ngejauh semua. Kayak ya udah kayak nggak ada Iya. bapak saya ini kayak udah nggak ada gitu ya kan. Nah itu kejadian yang orang kampung tiba-tiba nelfon 3 hari atau 7 hari? 7 hari menjelang 7 7 hari. hari iya. Jadi dia nelpon ke apa kakaknya bapak saya, Umi. Nelfon gimana? Iya, dia Ngasih ngabarin, tahu. ngasih tahu, "Ini Ion ada di sini ya kan." Terus? Sedangkan ya saya nggak tahu lah penjelasan awalnya dari situ kan, cuman si Umi ini konfirmasi seperti itu. Kita sebagai anak gimana sih teh, kayak ini orang udah meninggal nggak usah maksudnya saya nggak tahu dia itu beneran ngomong atau enggak ya kan, tapi ya jangan sampai inilah, jangan sampai bener-bener dibuat-buat gitu teh. Saya mikir kalau misalkan kan dari awal saya udah jelasin dari pas tahlilan pertama, kalau emang ada rasa salah orang tua saya mohon dimaafin, atau ada utang ya kan mohon dimaafin ya kan, tinggal nanti dirembukin ke keluarga, saya bilang saat itu. Cuman emang bokap saya ini emang dulunya itu emang keras teh, jadi ya mungkin banyak dari keluarga yang benci atau gimana ya, Sakit hati banyak ya. yang sakit hati. Karena menurut saya emang bapak saya ini emang kasar, tapi dia tahu mana yang benar mana yang salah. Dari situ udah tuh teh, semua barang-barang bapak itu akhirnya saya buang-buangin teh. Dikasih ke siapa? Dihibahin aja? Kasih Iya, ke orang aja? saya kasihin ke orang. Nah kayak batu cincin yang lainnya itu tetap saya kubur, tapi kuburnya di kebun belakang. Oke. Dari situ udah tuh teh nggak ada kejadian lagi teh, ya kayak kita hidup udah normal. Cuman saya masih berpikiran seperti itu, kayak masih nggak terima aja teh orang tua saya seperti itu meninggalnya kan. Sampai saat ini yang saya rasain ya masih ada kayak benar-benar mimpi kayak seperti itu. Dan sebelum almarhum bapak saya 40 hari teh, itu abah itu datang ke rumah. Jadi di rumah itu kan ada pagar, nah ini ada pohon kayak pohon jambu gitu teh. Saya nggak tahu itu abah tiba-tiba entah dia naruh apa, karena saya nggak ngeliat teh awalnya teh. Abah datang pertama ke situ ya kan, nanyain barang-barangnya. Pertama ada cincin yang abah kasih tuh ke bapak saya kan. Cuman itu semua barang udah saya bilang udah nggak ada ya kan? Nah dari situ saya nggak tahu itu abah itu ngarang atau enggak, karena saya juga kan nggak maksudnya nggak tahu dia mau datang teh ya kan. Dia tiba-tiba datang spontan, dia kayak apa ya, kalau dibilang nggak lama pokoknya dari ngobrol kayak begini nih. Ntar nggak lama dia keluar ke pohon itu teh, nggak lama di pohon itu kan ada gumpulan tanah tuh dipuk-puk itu. Di situ ada kayak kain hitam teh, ada paku, terus ada kayak apa ya namanya silat, cuman silat udah dipatah-patahin ya. Nah yang anehnya itu ada kayak ini teh, kayak apa ya, ceker monyet teh. Kuku. Iya. Nah, awalnya saya nggak percaya teh, maksudnya kok abah maksudnya datang tiba-tiba langsung nemuin kayak gituan ya. Saya mikirnya kok tiba-tiba bisa nemuin kayak ginian, nanti ngejelasin pokoknya segala macam lah, dan di sini masih ada nih penunggunya, dia bilang gitu ya kan. Tapi abah nggak bisa ngebersihin ya kan, cuman abah bisa bantu, tapi ya itu ada maharnya segala macam lah dia sebutin lah teh. Cuman kita nolak teh saat itu ya kan, karena kita juga mikirnya ya bapak juga udah nggak ada. Iya, bapak juga udah nggak ada. Tapi besokannya ya begitu teh, malam tiba-tiba adik saya sakit ya kan? Adik saya sakit kayak kejang-kejang teh ya, kayak stip kayak gitu ya. Nah, cuman dia kejang-kejang kayak bener orang kayak ayan gitu teh, kayak orang ayan yang gimana sih ya. Ya tapi nggak ada riwayat penyakit epilepsi. Nggak ada ya kan. Nah besokannya begitu, kayak ada lagi kayak kamar adik saya tuh selalu basah. Apanya, bawahnya Ini kasur? kasurnya itu bener-bener basah, padahal kita nggak hujan, maksudnya hujan nggak bocor, tapi tiba-tiba kayak basah kayak gitu. Terus ada gangguan. Nah adik saya yang kecil saat itu ya itu ngeliat sosok itu lagi teh,
Si jin itu. Si jin itu, ada yang ada tanduknya itu. Dan itu posisinya itu dia ngeliat itu emang kita lagi ada juga, cuman ya namanya dia kalau bohong nggak mungkin sampai setakut itu teh. Umur berapa adekmu? Itu umur 6 tahun teh. Bilang apa dia pas ngeliat? Dia pertama itu ngeliat cuma teriak doang, awalnya teriak. Nah, yang pas nggak lama kan dijelasin sama dia tuh. Itu dia ngeliat kayak pertama ngeliat tangan teh, ya kan? Itu di daerah dapur teh. Nggak lama kayak kepala kayak gitu. Cuman saya di situ ya percaya nggak percaya lah teh, percaya nggak percaya karena emang saya udah 2 kali ngelihat kejadian itu kan, kayak kilatan kayak petir ya kan. Kedua saya benar-benar ngeliat kayak bapak saya tuh jalan dari dapur tuh ke ruang tamu, saya benar-benar lihat. Oke, terus sampai sekarang gimana? Masih ada teror itu? Sampai sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada sih. Terus dari terakhir kejadian adekmu ngelihat masih ada teror lagi atau stop? Itu kita stopnya itu teror pas kita minta pembersihan sama si Abah. Oh, baru itu hilang semua teh. Sampai sekarang. Apa kata Abah? Itu ada kiriman. Abah ngomongnya ada kiriman. Ya, tapi kan kamu harus ingat juga waktu kamu terakhir datang ke tempat Abah bilang apa? Belum dapat info apapun. Iya. Sama halnya Abintang nih, kita potong sedikit nih. Sama halnya Abintang kalau ada orang yang minta tolong ke saya, kadang dalam waktu 1 sampai 2 minggu saya belum dapetin. Iya. Makanya kalau setiap orang yang datang saya bilang nggak bisa hari itu juga. Tapi kadang rezeki orang kan beda-beda, bener nggak? Orang datang sebelum dia ngomong saya udah tahu. Iya betul. Paham? Iya, betul. Nah bisa deh tuh kita sampein, di kamu sakit ini. Iya. Kalau memang medisnya atau non medisnya bisa dari awal datang, ini mah emang medis, Iya. Ini non medis. Iya. Tapi kenapanya, diapain sama orang, terus siapanya, kronologisnya gimana kok sampai ini orang dikerjain atau pakai ilmu hitam apa. Nah itu kita ada prosesnya. Sama kayak Abah lakuin. Ya belum bisa ngomong apa-apa, ya orang belum dapat kelihatan apa-apa, bener nggak? Bener. Nah, jadi pas kita runtutin ke belakang, dari kamu minta tolong dikasih air, itu yang hanya Abah lihat itu tentang waktu bapak kamu tidak sanggup. Contoh telapak kaki, kan dikasih tahu warna kuning, udah dingin. Nah itu kan tanda-tandanya. Tapi kalau di dalam rumah sakit, kenapa kamu ngelihat bapak kamu dimasukin selang? Kita juga nggak boleh arogan sama rumah sakit. Kadang mereka melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Tapi kan yang kita lihat di mata kadang-kadang nggak tega. Bener nggak? Sama kayak saya masukin anak saya ke rumah sakit disuntik, saya nggak tega ngeliat anak saya jerit-jerit. Tapi kan memang sudah prosedur dari rumah sakit dan Allah sudah mentakdirkan begitu cara bapakmu meninggal. Dan yang kedua, kenapa kamu melihat ada bapak kamu lewat bukan sebagai teror Abintang. Saat kematian bapak kamu masuk ke udah masuk sakaratul maut, kan kamu nggak dampingin. Dia tuh cuma mau pesan, dia mau pamitan. Tapi karena kamu nggak di rumah sakit, kamu masih di rumah, itu nampakin begitu aja. Begitu juga keluarga yang di kampung. Kita jangan apa dia ngada-ngada ya teh. Semua yang Tuhan kasih itu bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Contoh ada kejadian teman saya meninggal, dia udah datang ke rumah saya. Teman saya udah meninggalnya udah ada mau 40 hari. Datang ngobrol begini ya Bintang, kita ngobrol, saya mukul dia, lu kemana aja, bla 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 bla. Selesai 2 hari kemudian, udah masuk 40 harinya dia, saya ditelepon sama teman saya. Ketemuan, kita reunian, apa segala macam. Saya bilang baru kemarin si Ami ke rumah gue, kamu udah meninggal. Nah berarti apa pesan? Memang terakhir saat berbicara ada pesan. Dia bilang titip ya anak-anak gue, karena dia punya anak kembar kan. Itu 2 anak gue, kalau istri gue butuh kerjaan apa-apa tolong bantuin. Nah itu kita jangan netting ke keluarga. Mungkin keluarga tahu batasan dia dengan ayah kamu sedang tidak baik-baik aja, hubungannya tidak baik-baik aja. Terus bapak kamu juga sadarin selama dia hidup, dia juga tidak baik, ada perlakuan tidak baik, dia juga ada salahnya, mungkin dia mau pamitan itu aja. Tapi yang terakhir saat di pembersihan, dimanapun penyakit, kadang kita butuh
dokter. Iya betul. Bener nggak? Kalau di medis kita butuh dokter buat bantuin cara ngatasin penyembuhan kita. Iya betul. Nah, begitu juga non medis. Kita butuh orang yang memang ahli di bidangnya. Tapi ingat, jangan sampai salah pilih. Iya. Nanti adanya bukannya penyelesaian tapi malah penambahan masalah. Tapi dari cerita Abintang sampai sekarang kan sudah tidak ada lagi kejadian. Ikhlas Bapak meninggal? Saya ikhlas teh. Saya Harus. jujur ikhlas. Harus ikhlas. Dan baru berapa bulan yang lalu memang saya pas bapak saya meninggal emang saya belum. dari situ emang belum, saya benar-benar kayak ngerasa kecewa sama Iya. Tuhan tuh ada teh. Saya Pasti. sampai di situ sampai pas bulan lalu teh, 4 bulan yang lalu saya dimimpin sama bapak saya datang, dia bawa sejadah teh. Oke. Dari situ saya mungkin udah mulai kayak yang tadinya udah saya udah nggak peduli mau sholat mau apa, saya udah nggak mikirin ke situ teh, karena saya mikirnya nggak ada Tuhan yang ibarat kata kayak gimana ya, saya benar-benar kecewa banget lah saat itu sama Tuhan pas saya dimimpin bapak saya datang bawa sejadah. Saya di situ kayak mikir mungkin bapak saya minta saya segera sholat atau mendoakan. Betul. Tapi sekarang sudah ikhlas, Alhamdulillah. sudah rajin ibadahnya. Alhamdulillah sih. Karena banyak yang bilang dari perkara dunia itu kita punya masalah-masalah. Tapi ada yang mengucapkan beberapa amalan yang bisa ngebantuin orang tua kita. Selain amal jariah yang dia punya, doa anak soleh. Ya, kewajiban laki-laki itu banyak. Dia wajib untuk ngurusin makam bapaknya dan doa dia. Semua doa mau perempuan laki-laki tetap dijabah sama Allah kalau dari hati. Tapi saya belajar dari guru saya, doa anak laki-laki itulah yang penuntun bagus. Karena doa anak perempuan kadang-kadang sudah terhalang dengan suaminya atau ikatan rumah tangga. Kecuali anaknya belum nikah. Tapi yang namanya doa, Tuhan tidak pilih-pilih. Mau kamu, mau adik kamu yang perempuan. Tapi kamu pongkolnya atau pangkalnya anak pertama aja tidak mau mendoakan. Jadi bapak kamu tuh mau ngasih gambaran kamu harus jadi contoh. Karena udah gak ada bapak nih. Kamu yang lindungin semuanya. Kamu itu pengganti ayahmu. Jadi biar orang ada wibawanya ke keluarga kamu. Sekarang di saat masih ada bapak kamu aja masih bisa ditindas sama orang. Bener nggak? Bener. Keluarga sendiri hanya menyempatkan dan memanfaatkan keadaan. Satu dengan orang lain, kasus kita semua sama. Di saat kita di bawah kita tidak ditengok sama sekali. Saya juga ngerasain itu. Saat kita di bawah, orang semena-mena sama kita. Orang tidak melihat adanya keadaan. Ada kita aja nggak dilihat. Iya betul. Mau rundingan aja kalau ada kita kayaknya kita bukan orang. Nggak akan pernah ditanya. Betul. Apalagi kita udah nggak ada. Ya sama sekali udah nggak ada harga dirinya. Tapi ada posisi keluarga atau keluarga besar atau keluarga inti. Bahkan suami istri yang melihat kalau salah satu keadaan yang menaik itu cuma cari-cari simpati dan empati biar dikasih nominal. Iya, betul. Sebatas kemampuan Betul. uang. Betul. Ya, nah kalau kamu, saya mau ngajarin kamu untuk adik-adik kamu sama keluarga yang lain sama nanti calon istri kamu belum nikah? Sudah. Oh sudah? Oke, kita ubah kata-katanya. Iya. Untuk kamu jadi contoh ke adik-adik kamu, keluarga istri, anak kamu nanti. Jangan jadi penengah cuma gara-gara uang. Jadi semuanya dirangkul. Orang keluarga kamu ada yang jahat, ya udah. Kalau kamu tidak mau banyak dosa, diemin aja. Lu mau ngomong apa bodo amat. Tapi kalau lu nanya gue jawab. Memang sakit hati itu nggak segampang orang ngomong. Iya, betul. Kalau kamu nanya Teh Ria pernah sakit hati sama keluarga terus bisa maafin. Sampai detik ini ada beberapa orang yang saya selalu minta doa sama Tuhan. Ya Allah hilangin kek rasa benci saya. Saya takut dosa saya makin banyak. Tapi semakin saya inget lagi sakitnya, ya Allah, ya udah. Tulis jawaban ini nanti di akhirat. Kalau memang sakit saya nggak bisa diobatin, biar bagaimana caranya? Allah aja, saya udah serahin ke Allah. Nah kayak kamu, apalagi udah punya anak belum? Saya udah ada. Udah anak berapa? Anak saya harusnya 3, yang 1 meninggal. Nah tetap itu jadi anak kita, tetap dia ada, nggak boleh dibuang ya. Anak kita 3, yang hidupnya 2, cewek cowok. Cewek semua. Cewek semua, apalagi cewek semua. Cewek itu
Kalau kata orang tua kita kayak melihara telur di ujung tanduk ya. Paling susah itu ngejaga anak perempuan. Kenapa? Banyak pantangannya, banyak banget yang ditakutinnya. Ya kalau anak laki-laki kayak layangan. Ntar kalau udah kejauhan kita tarik lagi. Ntar dia udah ngerasa kekang kita ulur lagi, masih bisa tarik ulur. Tapi kalau anak perempuan dijaganya terlalu ketat juga nggak boleh, terlalu lepas lebih parah lagi. Kamu harus bisa jadi contoh, ikhlasin hati kamu, lahir batin kamu, jadiin pelajaran. Nggak semuanya saudara jadi saudara, nggak semuanya musuh akan jadi musuh. Jadi kadang musuh kita itu malah nantinya jadi teman yang terbaik. Tapi saudara kita akan jadi musuh yang paling berat. Benar? Ya. Sekarang ikhlasin hati, maafin semua orang yang jahat. Mudah-mudahan kejadian bapak kamu jadi pelajaran buat kamu, bahayanya lidah. Oke, ikhlasin siapapun yang jahat sama bapak kamu, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena toh bapak juga udah gak bisa diselamatin. Tuhan maunya bapak pulang, Tuhan maunya nyelamatin bapak. Semakin lama bapak di sini kan kamu suzon makin banyak. Jangan-jangan saudara gue yang ini, jangan-jangan yang ini. Bener nggak? Ya kan? Kalau bapak udah diambil kan kita udah nggak ada. Udah plongin aja. Mau dia nantinya nyakitin keluarga kamu, itu Tuhan. Aturan Tuhan. Allah yang punya. Buktinya pas Abah bantu, akhirnya semuanya clear, selesai. Ada lagi yang mau dikeluarin unek-uneknya? Nggak ada sih Teh. Paling ya itu aja sih, saya unek-unek saya. Ya keluarga maksudnya jangan maksudnya saya pengen kayak kita nih saudara ya kita ngumpul bareng gitu ya kan. Jadi nggak ada yang iri-irian kayak ya lu mah udah kayak begini udah ya kan. Jadi berkubu-kubu saya. Itu manusiawi Bintang. Apalagi manusia-manusia itu nggak bisa kita takar dengan kemauan kita. Kadang mereka dengan sekandung aja merasa iri, ngerasa marah, nggak suka. Ya kayak tadi kamu bilang yang namanya orang ngutang pasti dia lebih galak dibanding yang ngutangin. Itu udah 1 juta orang di dunia ini udah pernah ngerasain itu. Jadi kalau sekarang biarkan, kalau dia tidak bisa diluluhkan dengan omongan kita, dengan perilaku kita, biar Allah yang luluhin. Oke. Siap. Nah buat sahabat misi semuanya yang di rumah, yang dengerin dan ngeliat dari awal sampai akhir ceritanya Abintang, ada yang di hati kayaknya sama tuh. Bintang gue juga ngerasain, sama Teh kayak keluarga saya begitu, sama kayak keluarga saya. Ada beberapa keluarga saya yang begitu, tapi kalau sekarang karena saya punya suami, jadi tujuan saya hidup ya udah ada suami, ada anak-anak udah selesai. Yang penting orang tua saya pegang, karena saya cuma punya orang tua tinggal 1. Nah, kalau kamu dimimpiin sama bapak kamu gelar sejadah baru ikhlas, terus sebelumnya belum ikhlas, kalau saya terbalik, karena saya malah ngerasa selalu nyusahin papa saya. Di saat saya punya punya anak saya sudah nikah, papa lagi sakaratul maut, saya ngomong di telinga papa saya sudah punya yang bisa ngejagain saya minta maaf, saya belum bisa jadi anak yang berbakti sama orang tua, belum bisa nyenengin orang tua, belum bisa banggain orang tua, selalu nyusahin, bikin dosa. Maafin saya, hampura, papa yang tenang, aku udah punya suami. Saya pergi, pamit buat nyusuin Cia karena saat itu ASI. Meninggal papa saya. Ternyata abis meninggal sekian bulan saya viral. Ternyata Tuhan ngasih saya, ya udah, abis lu udah selesai masa itu diganti lagi masanya. Jadi mudah-mudahan karena kita ikhlas, dikasih masa yang lebih bagus. Buat sahabat misi semuanya, kita ngadain tangan, kita doain biar semua keluarga kita baik-baik aja, dilindungi sama Allah, terus dilindungi dari hati-hati yang iri, yang benci, yang marah, yang gak suka, yang zolim. Biar keluarga kita semuanya rukun, damai, dan buat orang tua kita yang udah gak ada, kita kirimin Fatihah, kita ucap dalam hati, semoga hari ini kado paling indah buat orang tua kita lagi nunggu Fatihah dari kita. Yuk ngada tangan, sebutin nama orang tua kalian dalam hati. Summa illa ruhi, namanya siapa, bintinya siapa, Al-Fatihah. Gak perlu banyak perjuangan anak, beda sama perjuangan orang tua. Perjuangan anak itu cuma 1, ngabdi bakti, dah.
selesai. Karena yang perempuan akan diambil sama suami, yang suami akan diambil dengan keluarga istri. Buat semua sahabat mistis yang mau jadi kayak Bintang, ceritain cerita misterinya, cerita horornya, pengalamannya, boleh langsung hubungi Uci aja nih nomor teleponnya di sini. Sekaligus kalau kalian punya cerita tapi kamu nggak mau ada di sini, inisial nggak mau dikasih tahu, lokasi kejadian nggak mau dikasih tahu, tapi itu real mau ceritanya ke aku dan aku yang bawain, boleh juga langsung ke Uci. Terima kasih, sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat.